Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Kentanix Supa International Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu KASIK. Bergerak dalam bidang pembangunan kawasan perumahan real estate. Ini adalah prospektus finalnya teman-teman. Nah, mungkin waktu lalu saya sudah bahas ya teman-temannya untuk prospektus awalnya. Teman-teman bisa untuk tonton untuk di channel saya satunya teman-temannya. Ini dia teman-teman di Shopee ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas yaitu untuk prospektus finalnya teman-teman. Mungkin ya ada tambahan dan juga kita lihat untuk harga finalnya itu di berapa. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan dengan nama PT Kentanix Supa International berdasarkan akta pendirian perusahaan terbatas pada PT Kentanix Supa International nomor 41 tanggal 27 Oktober tahun 1980. Perusahaan merupakan perusahaan pengembangan termuka di Indonesia yang telah membangun berbagai proyek perumahan, mulai dari hunian bersubsidi hingga hunian dengan segmen pasar menengah. Perusahaan memiliki pengalaman lebih dari 4 dekade dalam industri properti yang telah ditempa oleh waktu dan berbagai tantangan. Perusahaan berfokus pada penciptaan hunian berkualitas dengan konsep hunian yang asli, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, sambil tetap mempertimbangkan dinamika kebutuhan serta kemampuan pasar. Proyek-proyek hunian yang dikembangkan tersebar di berbagai area strategis, didukung oleh kemudahan akses transportasi dan kelengkapan fasilitas. Hingga saat ini grup perusahaan telah mengembangkan 7 proyek di Cilengsi, Bogor, dan Serang, yaitu Grand Nusa Indah Cilengsi, Adigana, Grand Nusa Indah, Permata Nusa Indah Situ Sari, Pila Bogor Indah 6, Gaula Pila Bogor Indah, Taman Krakatau, Gria Permata Asri. Pada saat ini grup perusahaan memiliki total luas lahan yang tersedia untuk dikembangkan sebesar 2.301.244 meter persegi. Untuk alamat emiten yaitu di Plaza Property Komplek Pertokoan Pulau Mas Blok 8 nomor 1 Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 13260. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.kentanix.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Ya, kalau kita lihat sih, ya ini perusahaan properti ya, perumahan ya teman-temannya. Itu. Oke, ini dia teman-teman, nah perusahaannya teman-teman. Nah, jadi kita tahu ya, ini dia perumahan propertinya. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 320.674.800 lembar saham. Dari total saham dicatatkan itu 15%. Untuk harga penawaran yaitu dapatkan untuk harga finalnya yaitu di 452. Nah, jadi kita sudah dapat untuk harga finalnya yaitu di 452. Nanti untuk dana deposit nanti sekitar 144 miliar. Untuk penawaran awalnya di tanggal 13 Desember sampai di tanggal 20 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Januari sampai di tanggal 6 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 6 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Januari tahun 2025. Untuk underwriter yaitu AI, UOP Kahinan Sekuritas masuk ke papan utama. Nah, jadi kalau kita sih untuk underwriternya nih nggak ada perubahan sama sekali ya teman-temannya. Nah, jadi kalau kita sih hanya untuk harga penawarannya aja, harga finalnya ambil di dekat harga atas, tapi nggak menyentuh ke harga atas dia teman-teman. Ya, sedikit lagi menyentuh harga atas dia, yaitu ambil di sedikit aja di harga atas yaitu di 452, itu dia. Ke rencana penggunaan dana ini, yang pertama, sekitar 51,42% akan digunakan perusahaan sebagai modal kerja untuk pembangunan infrastruktur termasuk CAT dan PIL, perataan tanah, dan pembangunan rumah di 2 proyek yang sudah ada sebelumnya yaitu Grand Nusa Indah dan Adigana Grand Nusa Indah GNI serta pembangunan infrastruktur di proyek baru Adigana perluasan. Yang kedua, sekitar 27,84% akan digunakan perusahaan sebagai setoran modal kepada SPB dalam rangka modal kerja untuk pembangunan infrastruktur termasuk perataan tanah dan pembangunan rumah yang sudah ada sebelumnya yaitu Pila Bogor Indah 6. Yang ketiga, sisanya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya marketing dan biaya proyek yang terdiri dari
biaya keperluan kantor di lokasi proyek, pemeliharaan proyek yang meliputi antara lain pemeliharaan lingkungan dan keamanan, listrik, PDAM, telepon, dan perawatan taman serta sewa kantor. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dibaca di prospektus di bab 2 teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 100 per saham. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini cukup menarik juga ya teman-temannya. 100 dijual di 300-an. Artinya belum tahu cuan juga ya untuk nama tuh BSP-nya nih. Biasa sih kalau cuan dari BSP itu bisa ribuan persen teman-teman. Ini nggak tahu juga itu. Nah, kalau kita lihat sih yang pemegangnya itu ada PT Banda Arta, PT Pancamuara Jaya, PT Batu Kencana Indah, PT Kalindo Land, lalu masyarakat. Lalu jumlah sahamnya ditanggalkan penuh adalah sekitar 2,1 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari harga penahanan dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan, penyataan pendaftaran dalam langkah penahanan umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, kalau kita lihat sih pada tanggal prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham perusahaan di bawah harga penahanan umum serta perdana dalam jangka waktu 6 bulan penyampai penyataan pendaftaran ke OJK, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang untuk mengalihkan sahamnya miliknya sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Nah, berdasarkan surat pernyataan tanggal 4 Oktober tahun 2024 yang ditandatangani oleh Franciscus Bing Arianto, Gerda Veronica, Kop Swan, Maria Camila, Poppy Handiman S, dan Teresia Harsini menyatakan bahwa selaku pengendali perusahaan akan tetap menjadi pihak pengendali perusahaan untuk jangka waktu 12 bulan sejak penyataan menjadi efektif sesuai dengan OJK untuk penahanan umum perusahaan ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih ya seperti biasa ya teman-temannya, dilarang untuk mengalihkan jika harganya di bawah penahanan umum itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk nama tuh struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah, ini dia tadi nggak mau mengalihkan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mereka teman-teman. Mereka ada di setiap perusahaan ini teman-teman. Ada PT Bina di sini oleh Pak Franciscus, ada Gerda Veronica, ada PT Diptana Bahana, ada PT Gaya Sore Prima oleh Kop Swan, Teresia Harisina oleh PT Ladang Ila Panem, Maria Camila oleh PT Ucasta Murni Cemerlang, lalu Poppy Hadiman Setiawan yaitu PT Santa Seha Sanadi. Ya, rata-rata 16% semua ya teman-temannya itu. Lalu masuk sini, lalu ke sini, nah dipindah ke sini lagi dia itu. Jadi baru persoalan, sudah persoalan nanti baru anak-anaknya teman-teman itu. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya kasih lihat tadi ya, sudah kita baca tadi. Mereka ini selaku pengendali teman-teman. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita lihat nama tuh laporan aset untuk posisi keuangan. Oke, kita masuk ke laporan posisi keuangan dulu teman-teman. Nah, ini dalam ribuan rupiah teman-teman, yaitu asetnya. Aset Ancal di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 sedikit menurun. Di tahun 2024 ternyata mengalami penurunan. Untuk aset tidak Ancal kalau kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi, di tahun 2024 meningkat. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 sampai di bulan Juli aja dia sedikit mengalami penurunan itu. Oke, coba kita lihat untuk utang jangka pendeknya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2023 lumayan meningkat lagi. Di tahun 2024 dia menurun lagi dia itu. Untuk jangka panjangnya dari tahun ke tahun seperti mengalami peningkatan sampai di tahun 2023, tapi di tahun 2024 dia mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita lihat bervariasi ya teman-temannya untuk utangnya nih, untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Tapi kalau kita lihat untuk total hutangnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan,
Di tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2024 dia mengalami penurunan lagi itu. Nah, jadi untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun dia sedikit mengalami peningkatan ya teman-teman, tapi di tahun 2024 saja untuk ekuitasnya itu sedikit mengalami penurunan, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya dalam bentuk ribuan rupiah ini. Untuk pendapatannya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 dia sedikit mengalami penurunan ya teman-teman. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, kalau kita lihat sih dia sedikit mengalami penurunan ya untuk di tahun 2024. Nah, sampai di bulan Juni ini itu. Coba kita lihat nama tuh laba periode berjalannya. Kita lihat di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 nyata mengalami penurunan. Coba kita lihat di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni ternyata dia sedikit mengalami penurunan untuk nama tuh laba periode berjalannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangannya. Nah, jadi kelihatan ya teman-temannya untuk pendapatannya aja di tahun 2023 dan di tahun 2024 dia mengalami penurunan. Lalu untuk laba periode berjalannya ya di tahun 2024 dan 2023 juga pasti menurun. Melihat pendapatan tadi itu mengalami penurunan, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Kebijakan dividen, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih perusahaan akan membagikan dividen tunai secara kas dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 25% dari laba bersih perusahaan, dan kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham, yaitu di nanti yang diadakan setiap tahun itu. Nah, ternyata di tahun 2023 sudah bagi dividen dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya dia bagi dividennya berapa saja teman-teman. Ya lumayan juga sih dia bagi dividennya teman-temannya. Di tahun 2023 aja 33.000 per saham. Di tahun 2022 11.000 per saham. Di tahun 2020 33.000 per saham itu. Nah, oke. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca Profesor di bab 10 itu. Kita lihat dulu teman-teman, gimana sih dia mendapatkan untuk harga penentuan di 352. Ya, kalau kita lihat sih sejak dilaksanakannya di tanggal 13 Desember tahun 2024 sampai di tanggal 20 Desember tahun 2024 dengan kisaran yaitu di 312 sampai dengan 468 per saham, dengan mempertimbangkan hasil untuk penahan awalnya namanya yang tadi dilakukan oleh penjamin emisi efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor. Nah, jadi hasil untuk kesepakatannya perusahaan dan penjamin pelaksana emisi efek harga penawarnya itu sebesar 452. Nah, artinya dia ini mendekati harga atas dia teman-teman, itu dia. Tapi ya nggak diambil harga atas benar dia teman-teman, sedikit harga di atas dia teman-teman itu. Nah, yang pertama pasti dengan kondisi lihat pasar juga ya untuk penahan awalnya, untuk mempertimbangkan rasio perusahaan sejenis yang tadi tercatat di BI, termasuk namun tidak terbatas pada untuk pelnya dan juga untuk PBP-nya berdasarkan harga penawaran yaitu di 452. Nah, kalau kita lihat sih untuk jumlah saham yang disetorkan penuh yaitu 1,8 miliar. Untuk laba bersihnya untuk didistribusi kepada pemilik perusahaan ya teman-teman sampai di tanggal 30 Juni yaitu 38 miliar ini ya. Untuk jumlah ekuitasnya 1,1 triliun. Untuk laba per sahamnya 21, nilai bukunya 643, lalu harga penawaran umumnya yaitu 452. Jadilah mendapatkan untuk pelnya 21,17, untuk PBP-nya itu 0,70 itu. Coba kita lihat untuk nama tuh kita bandingkan sama kompetitor yang telah IPO ya teman-temannya, yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia ya seperti EPKL, BSDE, CTLA, SMA, POWON, APLN, ASI. Nah, kalau kita lihat sih yang untuk pelnya ini kalau kita sih untuk kasih lumayan juga teman-temannya 20 satuannya ya, EPKL yang lumayan kecil. Lalu kalau kita untuk PBP-nya yang paling kecil adalah EPKL teman-teman 0,22, lalu disusul oleh APLN untuk PBP-nya itu. Nah, kalau kita sih 0,70 ini artinya di tengah-tengah untuk kasih ini, itu dia. Nah, jadi kalau kita sih masih cukup menarik ya teman-teman untuk kasih ini itu. Oke, kita masuk ke policy kasih di tahun 2023 dan juga di tahun 2024. Ini untuk nama tuh policy hitungan saya teman-temannya. Oke, mari kita lihat dulu. Untuk PBP di tahun 2023 itu 0,81 kali, untuk di tahun 2024 itu 0,83 kali. Untuk pelnya di tahun 2023 10,49 kali, untuk di tahun 2024 itu 11,65 kali.
Untuk BP-nya di tahun 2023 55,22, untuk di tahun 2024 itu 546,22. Untuk delnya di tahun 2023 5,22%, untuk di tahun 2024 itu 4,51%. Untuk OI-nya di tahun 2023 7,76%, untuk di tahun 2024 itu 7,10%. Untuk EPS di tahun 2023 43,09, untuk di tahun 2024 itu 38,79. Untuk jumlah sahamnya yaitu sama, itu tamanya 2,1 miliar. Untuk ekuitas yaitu 1,1 triliun untuk di tahun 2023, untuk di tahun 2024 yaitu 1,1 triliun juga. Nah, tapi kalau kita lihat sih nggak jauh beda ya teman-temannya untuk ekuitasnya nih. Ya, lebih besar di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2024. Untuk laba bersih di tahun 2023 disetahunkan yaitu 92 miliar. Untuk di tahun 2024 jika disetahunkan 82 miliar. Untuk total hutang di tahun 2023 itu 61 miliar, untuk di tahun 2024 itu 52 miliar. Untuk market cap di 452 adalah 966 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk valuasi ini cukup menarik banget ya teman-temannya. Tapi kalau kita lihat sih hitungan saya sama yang ada di Popestus nggak jauh beda ya teman-temannya. Nah, kalau kita untuk di Popestus ya poolnya nih lumayan gede dia teman-temannya. Tapi kalau kita lihat sih dia ambil sampai di bulan Juni saja. Sedangkan kalau saya ambil di tahun 2024 ini sampai disetahunkan teman-teman. Itu dia. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya teman-temannya. Nah, kita harus lihat dulu dana IPO-nya itu berapa. Nah, kalau kita lihat sih dia 144 miliar. Jadi dia masuk ke golongan pertama dia teman-teman. Karena lebih dari 250 miliar. Artinya minimal 15%. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk dana terpusat nanti sekitar 21 miliar. Atau setara dengan 48.101.300 lembar saham. Artinya kalau kita bulatkan sih sekitar 480.000 lot ya teman-temannya. Nggak tahu besar juga sih, kecil teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sih untuk jumlah sahamnya tuh nggak tahu banyak teman-teman yang dibagikan ke masyarakat. Nah, kemungkinan ya jatahnya nggak tahu besar juga teman-teman. Karena untuk harganya aja ya yang lumayan tinggi, jadinya dapatnya tuh di 114 miliar teman-teman. Itu dia. Nah, jadinya kalau saya perhitungkan sih misalkan dia operasi nanti ya nanti akan dibuat lagi ke sini teman-teman, penyusunan 1, penyusunan 2 dan juga di penyusunan 3. Ya mungkin ini beberapa kali yang saya bahas teman-temannya. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan untuk ikutnya Bapak untuk maksimal yang akan didapatkan. Jika kami pastinya dapat untuk jumlah lotnya nanti kecil teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham klasik dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat dari segi pendapatannya, tapi di tahun 2003 ke tahun 2024 sedikit menurun pendapatannya. Jadi kalau kita lihat sih masih stabil aja sih. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk modal kerja, penyertaan modal dan juga belanja modal. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham klasik adalah AI. Terakhir pen ditutup di zona hijau dan sisanya tutup ala selama di tahun 2024. Mari kita lihat dulu. Nah, kita lihat untuk di tahun 2023 dulu teman-teman. Kita flashback dulu. Untuk BIL 17%, untuk Suni kuning, GTLA 2 kali A, Enkel 4%, untuk AM 5 kali A, untuk F 7 kali A, untuk Baby 9%, Koka 32%, Ayam 1 kali A. Nah, kalau kita lihat sih bervariasi teman-temannya, tapi kalau kita lihat untuk di tahun 2023 belum pernah ditutup di zona merah sama sekali itu. Coba kita lihat untuk di tahun 2024. Nah, untuk NES 19%, untuk Ako 1 kali A, Data 2 kali A, untuk Solar 1 kali A, untuk PEN hanya 2% teman-teman ditutup. Jadi, kalau kita lihat di tahun 2024 juga cukup menarik teman-teman. Belum juga ditutup di zona merah. Ya, terakhir hanya PEN aja yang agak mengecewakan ditutup di 2% dia teman-teman, itu dia. Jadi, kalau kita lihat sih untuk terikut untuk UOP Hinan Sekuritas ini cukup menarik. Tapi ya, pastinya banyak drama ya teman-temannya. Ketika seperti contoh aja, seperti Sol aja, ketika dia A, tahunya kebongkar, goyangan, tahunya ditutup A lagi. Untuk PEN malahan A, tahunya kebongkar, gak naik lagi dia, malahan ditutup di 2%. Ya, itu semua itu tergantung sama market nanti teman-teman, itu dia. Yang keempat, IPO saham klasik policy itu tergolong murah banget untuk sektor properti, tapi jumlah lot itu kecil banget ya teman, mirip DAAS yang mungkin penjataannya nggak jauh beda, tapi ya tergantung juga. Misalkan sepi pastinya penjataan besar, kalau lami pastinya penjataan kecil ya teman. Ya, jadi kita ukur saja yang mana
untuk nama tuh kita ikut dana kita. Itu misalkan teman-teman nggak tahu mau ikut kasih, sudah skip. Mau titip 10 silakan. Ya semua itu tergantung sama teman-temannya, itu dia. Yang kelima, tahun 2025 awal di bulan Januari ini sudah banyak muncul IPO teman-teman. Mungkin dilihat dari jadwal, barengan sama Latu dan juga YOII listing barengan di tanggal 8 Januari tahun 2025. Padahal kalau kita lihat kemarin itu kasih sama Latu aja ya untuk jadwalnya. Ternyata YOII ikut juga listingnya di tanggal 8 Januari tahun 2025 juga itu. Dan juga untuk penawaran nanti di tanggal 2 ya teman-temannya, di hari Kamis nanti, itu dia. Yang keenam, IPO saham kasih lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC. Yang penting kita cuan. Kalau A itu bonus menurut saya teman-teman. Kenapa? Ya tahu sendiri sih kalau A itu gimana mainannya. Dan mainan itu pasti goyangan dulu. Kalau misalkan dia tanya kebongkal, sudah lihat kondisi itu. Apalagi banyak sekali IPO bermunculan di tahun 2025 nih teman-teman. Apalagi banyak kita sudah ikut IPO kasih nanti, besok-besoknya ada lagi teman-teman yang mau listing. Pastinya untuk dana juga terbatas, dan juga ya bandar mungkin mau jaga ke tempat lain juga teman-teman. Mungkin bandar mau jaga di Latu dia itu, jadinya ya kita harus mempertimbangkan juga itu. Nah kalau teman-teman bertanya apakah saya akan ikut untuk kasih, mungkin saya akan ikut teman-teman itu. Nanti saya update juga untuk cara pemesanan untuk IPO saham kasih ini itu. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham kasih ini? Ya kalau kita lihat sih polisi cukup murah, underwater juga masih mendukung ya teman-temannya itu. Tapi ya yang kurang sektor menurut saya sih Popol ini agak kurang sih itu. Tapi ya semua itu tergantung sama market ya teman-teman, itu dia. Apalagi IPO di tahun 2025 di bulan Januari ini ramai banget itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham kasih ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.